Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita dikumpulkan kembali di tempat ini. Berapapun yang hadir, kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebelum itu mari kita bersatukan hati dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang masih Engkau berikan. Kami bisa beribadah, kami bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami mau menaikkan pujian, kami mau mempersiapkan hati kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bertakhtalah di atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah Tuhan berencana penuh dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saatnya kita mendengarkan VO. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu, tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah.
Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri dan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kami mau ya Tuhan, seluruh hidup kami untuk mengasihi Engkau saja ya Bapa. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami ya Bapa. Di hadirat
Tuhan dan dimuliakan di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Biar Engkau yang beracara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami rindu penuaian jiwa-jiwa terjadi ya Bapa. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Makasih ya Bapa atas kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang meriah. Sama-sama kita percaya bahwa iman adalah dasar dari harapan kita semua. Amin. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala
kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan, penuhi setiap hati kami ya Tuhan, dengan hadirat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Kami di tempat ini sama-sama mau menyembah-Mu saja ya Tuhan. Biar Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami, melawat setiap hati kami. Tuhan, lembutkanlah hati kami ya Bapa. Biar lawatan-Mu turun ke atas kami ya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan
Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Engkau di atas masalah kami. Engkau di atas gereja kami. Engkau di atas hidup kami. Engkau di atas rencana-rencana kami. Engkau Tuhan. Dan kami manusia Tuhan. Terima kasih kalau Engkau memanggil kami daripada kegelapan kepada terang. Dan menjadikan kami partner-Mu Tuhan. Anak-Mu, saudara-Mu Tuhan. Kami adalah bagian daripada umat kekasih-Mu Tuhan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, teduhkan hati kami dan pikiran kami untuk menerima akan nasihat-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa ini ada bagian akhir daripada akhir dunia ini. Dan kami mau bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menuntun kami Bapa. Haleluya. 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 Mari Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih PPW, luar biasa. Saya merasakan ada urapan yang sangat luar biasa, kita dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita ikut terakhir ini, Pak Niko mengencourage kita. Terakhir dikatakan bahwa ada 10 tahun ke depan lagi. Kita berharap seluruh dunia akan mendengar firman Tuhan, lalu Tuhan akan datang. Amin. Dan ini perlu kita camkan, ini benar-benar ada strategi-strategi yang ditaruh sebagai pewahyuan di dalam rencana ke depan. Kalau kita ikut di MDPJ kemarin dikatakan ada beberapa hal. Pertama, jejaring. Semua kita bilang jejaring. Lalu unity. Ya, ini strategi. Tadi kita baca Pentakosta ketiga, lalu penuaian besar-besaran, lalu penuntasan amanat agung, gitu kan. Nah, ini strateginya jejaring, unity, kemudian apalagi kolaborasi ya, Pak, kolaborasi. Saya mau katakan bahwa ini baik-baik saja buat kita, gitu. Belajar daripada sejarah, daripada perjalanan Roh Kudus pertama. Kemudian kita percaya ada beberapa pencurahan dan kita percaya bahwa di Azusa itu ada yang kedua dan ketiga. Nanti kita apapun istilahnya, Pak Niko pakai itu Pentakosta ketiga, dan diakui oleh beberapa gereja-gereja di seluruh dunia, gitu kan. Dan kita aminkan itu.
Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ini tantangan buat kita. Bahwa kita adalah bagian daripada alat-alat Tuhan bersama-sama untuk menuntaskan apa yang diwahyukan kepada gereja-gereja di akhir zaman ini. Apa yang diwahyukan oleh Paniko mengenai yang tadi saya katakan itu. Lalu bagian kita seperti apa? Di sini saya mau minta kita memperhatikan, karena semua bagus, tapi saudara dan saya, kita betul-betul harus bertindak menurut apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus bertindak. Kita boleh bilang apa saja. Saya mau katakan bahwa dari fase pertama kali dan terus menerus setelah Pentakosta pertama, itu banyak hal-hal yang diprogramkan. Kembali adalah manusia itu tidak berkomitmen dengan apa yang dijanjikan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita gampang untuk oleng, kita gampang untuk meredup, ya kan? Kita gampang untuk hilang, ditelan oleh iblis dengan rencana-rencananya di dalam dunia. Lalu program ini gagal. Ini memang rencana iblis. Nah, saya mau bicara tentang hal yang utama yang harus kita miliki adalah menjadi seperti Yesus. Jadi pada waktu kita fokuskan perhatian kita menjadi seperti Yesus, tentunya kita akan menuntaskan program-program yang dipahyukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Kita semua yakin, percaya, bagian daripada iman percaya kita bahwa Pentakosta itu salah satu tandanya adalah berbahasa roh. Tetapi saya mau katakan bukan tanda saja, saudara. Kalau kita tidak berubah menjadi seperti Yesus, maka tanda itu akan menjadi mitos saja. Ini nanti kita akan sentuh ini, gitu ya. Nah, judul di sini saya menjadi seperti Yesus. Jadi begini, ketika saya mempersiapkan ini, saya ingat tahun 83 atau 84, saya sama istri saya yang sekarang pacar saya yang sekarang jadi istri saya, kami menonton satu film. Film itu tentang Mahatma Gandhi. Dan Mahatma Gandhi ini orang pintar sekali. Dia adalah seorang yang spiritual, seorang yang pintar, dan seorang yang punya visi yang mau merubah bangsa India itu. Dan luar biasa waktu dia bersekolah hukum di Inggris, dia diberikan satu Alkitab. Orangnya sederhana, orangnya pandai, lemah lembut. Lalu dia tertarik sekali dengan khotbah di bukit, mengasihi akan musuh-musuhnya, dan dia bilang, wow, ini benar-benar ini yang saya harus aplikasikan di dalam diri saya, dan saya harus ajarkan ini kepada orang-orang lain. I want to be a Christian. Lalu dia bawa itu Alkitab Perjanjian Baru kalau nggak salah. Setelah tamat dia ke Afrika Selatan. Saudara tahu bahwa di Afrika Selatan tuh banyak sekali orang India sampai saat ini. Dan dia sampai sana dan dia datang ke gereja, saudara. Dia datang ke gereja, lalu dia ditolak. Ditolak, kenapa saya ditolak? Saya cinta Yesus, saya cinta pengajarannya. Karena dia baca semua tuh, dari Matius sampai Wahyu. Dia bilang ini kebenaran.
Dan saya mau transformasikan India ini dengan kebenaran daripada Yesus Kristus. Bahkan kepada bangsa-bangsa. Apa yang terjadi? Dia ditolak. Alasannya karena dia kulit berwarna. Waktu itu apartheid itu masih kuat-kuatnya di sana gitu kan. Lalu dia kecewa sekali. Nah, pada waktu itu ada seorang missionary namanya Stanley Jones. Dia lihat pergerakan daripada ini orang sangat luar biasa dan dia pengajarannya banyak dikopi daripada Alkitab, ajaran Kristus. Lalu Stanley Jones bilang, wah ini orang luar biasa. Dia memang tugasnya sebagai misioneri di India. Dan dia datang dan dia bicara dengan Gandhi. Pak Gandhi, bagaimana sih caranya supaya saya bisa menyampaikan Injil dan merubah orang-orang India? Ini. Dan dia bilang, saya nggak menolak Kristusmu. Saya cinta Kristusmu. Ya. Hanya saja banyak orang-orang Kristenmu tidak hidup seperti Kristusmu. Singkatnya dia bilang, kalau betul-betul orang Kristen itu semua hidup seperti yang diajarkan oleh Bible, maka saya jamin hari ini seluruh India sudah menjadi Kristen. Dari sini saya mau katakan apa, saudara? Bahwa saudara dan saya, banyak kegagalan daripada gereja untuk menuntaskan amanat agung ini karena kita tidak pernah mau menjadi seperti Kristus. Kita bisa bahasa roh. Dan saya tidak anti itu sama sekali. Tapi yang terpenting daripada segala-galanya hanya adalah bagaimana kita harus bertindak. Kita mesti jadi apa? Surat yang terbuka dari cara hidup kita. Ini saudara, saya nggak bicara berkat-berkat, tapi saya mau bilang saudara bahwa anak muda dan kita semua, kita harus berubah. Bukan saja berbahasa roh, itu bagus. Bukan saja pengurapan, tapi kita sendiri, bagaimana kita harus berubah. Supaya tetangga kita, saudara kita yang belum percaya, teman-teman di sekolah dapat melihat, oh ini anak Tuhan yang hidupnya seperti Kristus. Banyak gereja gagal saudara. Apalagi kalau saya lihat data-data yang Pak Niko sampaikan kemarin itu. Gereja-gereja hancur. Sudah nggak hidup menurut Alkitab lagi. Hanya 35% kalau nggak salah. Daripada gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang hidup menurut Alkitab. Karena apa itu yang saya bilang, bahwa gerakan daripada iblis ini membuat manusia-manusia itu meredup kepercayaannya kepada Kristus. Saudara, kalau kita lihat komitmen daripada manusia ini berubah-berubah mengikuti perkembangan daripada zaman. Sebentar lagi artificial intelligence ini akan muncul dan kita nggak tahu kita akan seperti apa. Zaman dulu tahun 1363, 69 kalau nggak salah, itu ada satu gerakan
Dari Inggris orang ke Inggris baru yaitu Amerika. Lalu dibentuknya sekolah Harvard oleh John Harvard. Dan komitmennya sangat luar biasa. Kita lihat next. Fokusnya adalah apa? Kristus. Diagungkan Kristus. Itu berubah sekarang. Mission statementnya itu berubah karena perubahan daripada dunia. Lalu kita pingin seperti dunia. Mereka pingin seperti dunia. Dan gereja-gereja sekarang ini juga banyak seperti itu. Yang kompromi dengan pola-pola dunia untuk menjangkau. Tapi mereka lupa bahwa komitmen saya adalah menjadi seperti Kristus itu hilang. Ini beberapa contoh yang kita lihat ya. Stanford juga seperti begitu. Harvard seperti begitu. Jadi komitmen awal bahwa Kristus diagungkan itu sudah hilang. Kita mesti tahu, saudara dan saya, kita terpanggil untuk menjadi seperti Yesus. Bilang, saya dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Saya dipanggil untuk menjadi surat yang terbuka untuk menjangkau orang-orang lain. Ini baru kita bicara tentang penjangkauan. Kalau enggak percuma. Menjadi seperti Yesus itu apa? Yang utama adalah kasih. Kalau kita masih julid-julidin orang ya, kita enggak hidup seperti Kristus, itu namanya. Kalau kita masih iri hati, kalau kita masih pingin dugem, kita enggak jadi seperti Kristus. Kita boleh datang hari Minggu, tapi besoknya kita berubah. Lalu orang bilang, mana sih kamu? Kristus itu ada di mana di kamu? Hilang. Ya, kita buka Roma 8 ayat 29. Ini luar biasa statement. Di sini dikatakan Alkitab ini. Sebab kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi wow, luar biasa. Kita dijadikan sebagai saudaranya Kristus. Dia Tuhan, tetapi kita yang dipanggil menjadi bagiannya, kita adalah saudaranya. Ya, kita dipilih dari semula, dan saya percaya setiap daripada kita pada hari ini, kita adalah orang-orang pilihan. Kita bukan saja terpanggil, tetapi kita adalah orang-orang pilihan. Untuk apa? Firman Tuhan bilang menjadi segambar dengan serupa dan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Dia datang turun ke dalam dunia ini memberikan contoh kepada kita. Makanya saya tuh agak aneh sekarang kalau kita melihat ada pengajaran-pengajaran yang menempatkan dia Kristus itu di bawah Pak. Itu terjadi loh sekarang nih. Dan kita mesti hati-hati dengan pengajaran. Makanya baca firman Tuhan ini setiap hari dan minta pimpinan Roh Kudus supaya kita jangan sampai disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang akan membawa kita jauh daripada kebenaran Alkitab. Banyak sekali saudara
Saya 2 minggu lalu saya mengundang seseorang yang dari GBI. Begitu dia datang khotbah di sana, ya hyper grace yang disampaikan. Orang GBI. Dan saya koreksi gitu. Dan saya bilang kita nggak bisa hidup sekarang ini. Yang saya bilang orang komitmen awalnya tentang Alkitab itu hilang karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Firman Tuhan bilang apa? Perut itu yang paling utama. Makanya orang menjual-jual ayat, orang menjual-jual mujizat-mujizat, orang menjual tanda-tanda heran. Dan saya bilang hati-hati. Karena iblis juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi saudara, dengan saya pada pagi hari ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau katakan bahwa kita semua pada hari ini dipanggil. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dan kita mesti yakinkan itu, bahwa kita ada di dalam dia dan dia di dalam kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, ia wajib apa? Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Makanya kalau ada orang benci orang, Tuhan Yesus tuh nggak pernah benci orang loh. Kalau ada orang dendam, Tuhan Yesus tuh nggak pernah dendam orang gitu loh. Pada waktu dia disalibkan dan dia sedang menderita di kayu salib, lalu dia bilang, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka. Ini cara hidup yang Kristus mau. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam aku, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Firman ini bukan hanya untuk saudara saja, tetapi untuk saya juga yang menyampaikan ini, saudara. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mengerti akan kebenaran daripada Alkitab ini, lalu kita berjalan. Setiap hari perlu ada pertobatan. Berubah seterusnya. Sampai pada saatnya kita berhadapan muka dengan Tuhan. Harus berubah, saudara. Saya ada beberapa gereja di tempat kita di Bintaro sana, undang saya beberapa kali, kebetulan gembalanya juga masih saudara saya. Tapi saya nggak mau datang. Karena apa? Saya melihat yang disampaikan setiap hari, setiap minggu di dalam ibadah-ibadahnya, dan itu luar biasa. Yang bicaranya adalah berkat. Motivasi. Ini bicara tentang kompromi. Lalu saya diundang beberapa kali, saya bilang saya nggak mau datang. Karena itu akan seperti kita membuang garam ke laut gitu kan. Karena setiap hari kan orang sudah dicuci dengan ajaran-ajaran yang bukan menggampangkan firman Tuhan. Ini yang terjadi, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini. Lalu saya bilang kita mesti memperhatikan. Luar biasa visi daripada Paniko itu, saudara, yang terima oleh gereja-gereja. Cuma kembali kita
bagaimana kita bisa menjalankannya. Ya. Nah, next. Ini ada beberapa hal yang saya mau katakan. Bahwa kita bisa mengikuti dan kita bisa mengatakan apapun sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak berubah, semua itu cuma mitos saja. Coba kita buka dalam 1 Korintus 8 ayat 11. Saya minta satu saudara baca 1 Korintus 8 ayat 11. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Bisa tolong ditampilkan supaya semua orang kita bisa lihat. Dengan demikian, dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Ya, jadi di sini saya bilang bahwa banyak orang datang dengan pengetahuan. Gereja terpecah belah karena doktrin. Doktrin Calvinisme. Bahkan di dalam karismatik sendiri pun sekarang ini udah berubah-ubah. Udah gak sama. Karena pengetahuan. Orang mencoba untuk menjadi terkenal dengan membuat doktrin. Makanya saya senang sekali kemarin waktu Pak Niko bilang, dalam penjangkauan terakhir ini, lupakan doktrin. Karena apa? Selama ini kita selalu bilang, baptisan saya benar, baptisan saya kamu salah. Ya kan? Percik itu sesat. Kita tentunya di sini GBI yang kita anut adalah baptisan selam. Kalau kita terhisap di sini, kita ikut itu. Kalau orang lain dia mengimani seperti itu, biarkan dia jalan seperti itu. Yang penting bahwa mereka semua itu ada dengan Kristus. Dan penjangkauan kita jangan kepada orang-orang daripada gereja yang lain, tetapi kepada orang-orang yang belum percaya. Amin. Ribut aja dari dulu soal baptisan. Padahal hidup kita sendiri gak benar, tidak seperti Kristus. Lalu pengetahuan-pengetahuan itu muncul. Yang tadi saya bilang bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia ada di bawah Bapa. Ini tanpa sadar kita menyangkali, pengajaran ini menyangkali Tritunggal, keilahian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama. Ini yang kita mesti hati-hati gitu loh. Jadi kadang-kadang bahkan sering pengetahuan daripada orang-orang itu membawa kita jauh daripada Tuhan, daripada kebenaran. Lalu akhirnya kita seperti layang-layang putus. Yang benar mana sih, ya kan? Yang benar mana sih? Akhirnya gereja seperti begitu saja, jalannya seperti begitu-begitu saja, gitu kan? Saya basicnya paling utama saya tuh dari gereja Protestan. Yang penting saya CD. Yang penting saya datang ke gereja. Tapi saya nggak mengerti keselamatan itu seperti apa. Karena nggak diajarkan. Yang penting datang.
penuh-penuhin gereja Protestan tuh besar-besar loh. Prinsip-prinsip secara keluarga turun-temurun itu di bawah, dan kita anggap bahwa kita benar. Makanya kalau orang ganggu sedikit, pedang yang muncul. Itu yang terjadi. Pengetahuan seringkali membuat orang tersesat, ya. Dengan jalan demikian orang-orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Makanya kul itu penting kita ikut, supaya pertanyaan-pertanyaan yang masih kita nggak tahu itu bisa kita bahaskan di kul. Kalau nggak ngerti juga gembala kulnya, tanya Pak Haryo. Iya kan? Tanya Bu Marta. Jadi jangan kita tersesat karena pengetahuan-pengetahuan daripada orang-orang yang sekarang. Waduh, kalau kita lihat tuh, saya tuh sedih sekali. Begitu banyak orang yang, oh iya, orangnya orang kaya, bicaranya pandai gitu kan. Pengetahuannya seolah-olah hebat sekali gitu kan. Dengan cara bicaranya kita bisa lihat bahwa ini orang punya pengetahuan gitu kan. Tapi menyesatkan. Hati-hati. Lalu akhirnya di media sosial saling berantem. Lalu orang di luar kita bilang, tuh Kristen kayak begitu ribut sendiri. Kalau kita bertahan dengan pengetahuan saja, kekristenan itu hanya jadi mitos. Next. Pastor, kan saya sudah aktif di pelayanan. Kalau kita lihat masalah pelayanan, orang Farisi dan orang Saduki juga tuh mereka melayani loh. Tapi mereka nggak setuju dengan Kristus. Siapa yang mau jadi orang Farisi? Saya nggak mau, dan saudara pasti nggak mau. Siapa yang mau jadi orang Saduki? Saya nggak mau, dan saudara nggak mau juga. Tapi begitu banyak orang-orang Kristen, mereka aktingnya seperti orang Farisi dan Saduki. Ini khotbahnya agak keras ya. Tapi saya mau bangunkan kita. Jangan sombong dengan pelayanan. Kalau kita nggak berubah seperti Kristus, ini juga mitos. Saya jadi rasa ini saudara, ini juga buat saya, bukan buat saudara aja loh. Ya. Kita memiliki semangat ketiga. Roma 10 ayat 2 tolong dibaca, tolong ditampilkan. Roma 10 ayat 2. Roma 10 ayat 2. Udah? Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, giat.
Semangat boleh ada, tapi jangan ngawur. Pak Pendeta, saya kan giat nih. Siang malam, pagi hari main di sini, nanti sore di sini, iya kan? Nanti khotbah di sini, di sana, di sini. Saya kan giat. Tuhan gak lihat itu, saudara. Kita mengikuti Yesus, kita giat dalam pelayanan, dalam pengertian yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu tentang pertobatan, yaitu tentang keselamatan, yaitu tentang Yesus Kristus yang mengajarkan kita tadi untuk jadi seperti Dia. Kalau hanya giat saja, saya di kantor ada satu orang dari satu rayon lah gitu kan. Hebat, luar biasa, giat. Saya lagi kerja, tiba-tiba saya datang, dia di lobi. Saya bilang, kamu lagi ngapain? Lagi ikut menara doa katanya. Apa yang terjadi, saudara? Begitu saya berapa kali turun ke luar, dia lagi merokok. Iya kan? Giat boleh giat, tapi pengertiannya nggak benar. Boleh di rayon berapapun yang penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh, tapi tidak mempunyai pengertian benar jadi seperti Kristus, ya mitos. Dan ini terjadi di beberapa tempat. Jangan sombong dengan kegiatan. Kita harus berubah. Berikut. Sukses di pelayanan. Kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 16. 2 Tawarik 26 ayat 16. Ini contoh dari Alkitab. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ya, kita bicara tentang Raja Uzia. Ini terjadi juga dengan Saul dan beberapa raja-raja. Merasa mereka udah puas dengan kesuksesan. Wah, saya hebat, saya penuh urapan, dan jadi sombong. Gereja saya sudah besar loh. Lalu mereka melakukan rekayasa, menjadi sombong. Uzia kemudian dia datang melakukan apa? Dia masuk bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah. Sepertinya benar, tapi ini salah, karena aturannya bukan dia, tapi imam besar yang harus lakukan itu. Nah, kadang-kadang orang Kristen begitu, nggak usah ikut dia, siapa dia itu, ya kan? Ini aku loh, aku bisa menumpangkan tangan dan orang sembuh. Gak usah dengar Pak Aryo, gak usah dengar Pak Niko. Ini kesombongan yang ada di antara orang-orang Kristen
yang menunjukkan bahwa mereka tidak hidup seperti Kristus. Lalu itu akan redup dengan sendirinya pada waktunya. Karena sebetulnya dia sudah terjebak, mereka sudah terjebak di dalam rencana iblis untuk mengacaukan amanat agung. Ya, saudara semua pada diam itu, ya saya juga, ini buat saya juga loh. Ya kan? Kita jangan sombong. Jangan merasa sukses. Dan banyak gereja yang hancur karena begitu, saudara. Punya sekolah, punya ini, punya ini, punya ini gitu loh. Tapi ribut satu dengan yang lain. Oh, saya paling benar. Saya bisa bikin ini. Saya punya rumah sakit, saya punya apa segala macam. Seolah-olah itu adalah pengurapan Tuhan. Enggak, itu kesombongan. Berubah seperti Kristus. Kalau enggak, ya ini mitos. Mitosnya Kristen. Orang Ambon bilang mitos Kristen. Ya, iya. Dan banyak lagi hal. Ya, Pak Pendeta, saya kan sudah lama menjadi orang Kristen. Kakek saya Kristen. Orang tua saya Kristen. Enggak. Kalau ikut turunan sih ya cemen ecek-ecek itu, ya kan. Kekristenan menjadi surat yang terbuka, bukan karena keturunan, tapi berubah menjadi Kristus. Ya, terakhir kita lihat, ini saya bilang, ini semua hanya akan menjadi mitos Kristen kalau kita tidak hidup seperti Kristus. Bilang, saya nggak mau seperti itu. Saya mau berubah seperti Kristus, supaya amanat agung terjadi dan orang-orang mendengarkan firman Tuhan dari contoh hidup saya. Ya, kita berikutnya kita tutup. Jadi menjadi seperti Kristus ialah melakukan kehendaknya. Dan kehendaknya itu adalah apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih. Kristus mengajarkan tentang kasih. Ada lagunya tuh kan, kasih pasti apa? Lemah lembut dan seterusnya. Dan Tuhan mau kita mengatakan itu kepada orang lain. Bukan bala, iya kan? Hanya itu tanda berubah seperti Kristus, nyatakan kasihnya. Saya undang firman Tuhan sampai di situ aja ya. Amin. Semoga saudara semua termotivasi dengan firman ini, merubah kita, pola pikir kita sebagai orang Kristen. Kita mesti berubah, jangan hidup di mitos-mitos yang terbentuk dalam satu pikiran bahwa ini benar. Kalau kita nggak berubah, kita tidak menjadi partnernya Tuhan untuk panjang kawan. Menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Kau. Mari kita bangkit berdiri.
menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu telah hamba sampaikan Tuhan, menegur akan diriku dan saudara-saudara di tempat ini. Karena begitu berat tanggung jawab kami ke depan Tuhan, untuk penjangkauan, untuk menuntaskan amanat agung. Kami mau berubah Tuhan, Roh Kudus tolong kami Tuhan. Saudara taruh tangan di dada, dan Tuhan Yesus, aku tidak akan mampu kalau Engkau tidak menolong aku. Mampukan aku untuk berubah Tuhan, seperti Engkau. Mampukan aku Aba, Bapa, untuk membawa akan tugas kami, pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Ampuni aku Tuhan kalau aku tidak menunjukkan itu dalam hidupku sehari-hari, di rumah, di sekolah, di tempat pekerjaan, dengan tetangga, bahkan di dalam pelayanan Tuhan. Biarlah urapan baru itu turun ke atas kami saat ini, membawa perubahan dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa supaya urapan itu terjadi kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami mau berdoa, mau berubah. Saudara dan saya, kita berubah menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau. Saudara bilang ini buat Tuhan Yesus, aku mau menjadi seperti Engkau ya Yesus. Aku mau menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau dalam
kami senantiasa merendahkan diri kami menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan, kalau bukan Engkau ya Tuhan, siapa lagi ya Tuhan? Oh Tuhan, Engkau adalah pedoman kami, Engkau adalah pokok anggur kami ya Tuhan. Engkau adalah sumber kami ya Tuhan. Engkau adalah teladan bagi kami semua ya Tuhan. Dan Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Kami menyembah Engkau, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hari ini kami boleh mendapatkan firman-Mu ya Tuhan, yang membersihkan, menguduskan kami semua, supaya kami turut mau-Mu, supaya kami turut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Urapi terus hamba-Mu, Pastor Yakob Riri Mase, dipakai Tuhan, oh, untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau mengurapi terus hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan. Oh, di mana-mana tempat ya Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan dengan berani, dengan sukacita. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, mari kita semua akan memberi, menabur bagi pekerjaan Tuhan, bagi Tuhan. Dan mari kita memberikannya dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, di depan ada beberapa kotak persembahan. Yang di tengah ini adalah persembahan untuk renovasi gereja kita. Ya Bapak Ibu Saudara, renovasi atap gereja ya, khususnya atap, karena atap kita sedang membutuhkan renovasi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberkati orang yang memberikan dengan sukacita. Dan kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian dasar dari yang kuharapkan. Oh, haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara maju ke depan. Mari kita bertepuk tangan, katakan. Untuk menyambut perkara yang mewah bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang, ku pasti menang bersama Rohmu, katakan. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, terima kasih untuk hambanya Pastor Yakob Riri Mase yang sudah hadir dan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, tadi sempat dikatakan Bapak Ibu Saudara, kita mesti berawas-awas terhadap pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini beredar, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya minggu lalu juga sudah ngomong bahwa ada
seorang ahli teologi, katanya ahli teologi, orang yang berpengetahuan tadi, yang berkata Yesus itu bukan juru selamat, saudara. Oh, saudara, yang menjadikan Yesus lebih rendah dari Bapa, saudara. Jadi Bapak saudara, Allah itu Tritunggal, 3 di dalam 1, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus 1. Amin. Dialah Tuhan yang esa. Haleluya. Nah, saudara, pengakuan iman yang paling kuno, saudara, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Katakan Yesus adalah Tuhan. Dan itu menjadi kepercayaan kita pegang, saudara. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Saya akan berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ada doa pagi hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 5 sampai jam 6. Mari kita berdoa pagi senantiasa. Lalu hari Rabu Dorama, Bapak Ibu Saudara, jam 6:30 malam on-site di tempat ini. Ya, semakin lama saya lihat doa malam semakin banyak yang hadir. Mari kita sama-sama hadir di doa malam bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa untuk penuaian jiwa, kita berdoa untuk keperluan kita masing-masing, dan kita berdoa bersepakat. Doa yang dinaikkan dengan sepakat, besar kuasanya. Amin. Yang ketiga, setiap Kamis malam ada ibadah wanita via Zoom, saudara ya. Di Tautan gereja kita 806 125 1946. Hari Jumat Azusa Prayer Tower, dan minggu depan, Bapak Saudara, kita akan ibadah juga secara luar biasa. Katakan luar biasa. Karena minggu depan ibadah kita disertai dengan perjamuan kasih. Apa Bapak Saudara? Perjamuan kasih itu kita bawa makanan, Bapak Saudara ya. Bapak Ibu Saudara boleh bawa makanan apa saja, asal jangan pokoknya asal jangan yang tidak bisa dimakan, gitu maksudnya. Semua bisa dimakan ya. Ya, kaki kambing boleh, kaki babi boleh, jangan kaki meja. Bakso, bakmoy, bakcang, jangan bakya, saudara ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin hari ini, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan angkat pujian tadi, dasar dari yang kita harapkan. Mari kita pulang dengan sukacita. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan. Amin. Bukti dari segala yang patah. Itulah iman. Haleluya. Iman berikan kekuatan untuk melakukan. Mari kita angkat tangan kita, katakan bersama Rohmu. Bersama Rohmu. Kupas bersama Rohmu. Haleluya. Bersama Rohmu. Berkat-Mu atas jemaat-Mu yang sudah hadir, yang sakit disembuhkan dalam
nama Tuhan Yesus. Yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Allah bekerja di tempat ini. Saat umatmu, saat anak-anakmu masuk ke tempat ini, hadirat Tuhan Allah ada. Dan Engkau sudah memuaskan hati kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Penuhkan kami dengan sukacita, damai sejahtera. Keluar dari tempat ini kami memberitakan bahwa Yesus dahsyat dan ajaib. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami juga ingat saat ini bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Engkau memberkati Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai Pulau Rote, lawatan Allah terjadi atas Indonesia. Pulau-pulau akan bertepuk tangan, desa-desa akan memuji nama Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Urapi gereja-gerejamu, urapi hamba-hambamu, urapi para pemberita-pemberita Injil ya Tuhan. Di ujung-ujung sana Tuhan Engkau mengurapi, pakai mereka semua untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga ingat Pastor Niko Nyotora Harjo, oh mentor kami Pak Tim dan Bu Indri. Semuanya Tuhan Kau memberkati, mengurapi mereka semua. Oh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan hadirat-Mu memenuhi mereka semua. Bahkan mereka semua dipakai Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Juga kami semua yang ada di sini, oh Pastor Yakob, Riri Mase Tuhan pakai pengembalaannya. Juga di Bintaro Tuhan, oh urapan Allah mengalir dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang mengembalakan di tempat ini juga mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kami membawa berkat dari Tuhan. Silakan Pastor Yakub untuk membawa berkat. Jemaat Tuhan angkat tangan. Diberkatilah engkau dengan damai dan sejahteranya, dan dipenuhi lumbung-lumbungmu. Apa yang engkau jadikan berhasil, apa yang engkau kerjakan berhasil. Engkau sukses di tempat pekerjaan, engkau sukses di dalam usahamu, di dalam pelayananmu, di dalam keluargamu, di sekolahmu. Dalam Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bilang amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.